Ya, baik-baik aja ya. Bakal menyampaikan tanggapan nih Kak, mungkin bisa. Halo sebelumnya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama saya, Eka, di week 2 dari materi portrait painting ya. Sebelumnya bisa minta tolong yang dari panitia yang bisa share screen, karena nanti aku mau live drawing, jadi untuk share screen-nya minta tolong dari teman-teman ya. Oke, jadi bisa aku mulai. Apakah suara aku udah jelas teman-teman? Bisa by chat juga untuk kita komunikasi, bisa juga by group karena aku juga aktif di WA. Kak, sudah bisa dimulai dan suara Oke, siap. Udah jelas ya, aku mulai ya. Nanti kalau soalnya di tengah-tengah ada yang mungkin kurang jelas, bisa ini biar bisa diinfoin aja biar bisa aku repeat lagi. Oke, di week 2 ini apa sih yang ingin aku sampaikan ke teman-teman terkait dengan portrait painting? Lanjut slide berikutnya Dito. Oke, jadi di week kedua ini kita bakal belajar how to draw to shade every faces part. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, pertama aku pengen flashback dulu ya untuk refresh ke teman-teman materi kemarin supaya nanti untuk minggu ini kita bisa tahu nih tahap selanjutnya dari tahap pertama itu apa aja. Oke, bisa lanjut slide berikutnya. Oke, jadi masih ingat kan teman-teman minggu sebelumnya kita belajar gimana sih cara membuat sketch. Jadi konsep dasar dari sketch ketika kita menggambar portrait itu kita memindah garis-garis atau shape dari muka itu ke dalam sebuah gambar yang kemudian menjadi sketsa. Nah, untuk sketsa ini merupakan apa ya, fondasinya teman-teman untuk membuat gambar itu bisa menjadi mirip dengan aslinya itu dari sketsa ini. Karena di sini kita portrait, jadi kita akan mengambil referensi jadi foto. Karena pada dasarnya portrait sendiri merupakan gambar atau apa ya, nggak hanya bentuk gambar, bisa ukiran, bisa lukisan, yang merupakan referensi dari sebuah foto atau sebuah kehadiran dari seseorang. Jadi lanjut untuk slide berikutnya. Nah, jadi untuk minggu ini kita bakal mengubah dari sketsa awal ke dalam bentuk sketsa lebih lanjut, yaitu kita akan memberikan shade atau gampangannya arsir ya, teknik arsir pada wajah itu sendiri, tapi kita hanya akan fokus pada bagian-bagian dari wajah, jadi belum secara keseluruhan. Jadi apa aja sih bagian wajah, kayak seperti bibir, hidung, mata, itu bakal kita ulas satu persatu. Dan untuk minggu ini aku bakal fokus di praktek. Jadi mungkin nanti kita bakal 75-80% praktek. Jadi aku minta teman-teman nanti buat siapin juga peralatannya, nanti kita gambar bareng-bareng, oke? Oke, jadi untuk yang pertama, saran dari aku, pertama kita nyiapin peralatan, lalu untuk teknik sketch-nya bisa menggunakan grid atau garis bantu. Jadi untuk grid sendiri nggak harus secara langsung muka keseluruhan, tapi juga bisa digunakan untuk part-part tertentu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi goals kita untuk hari ini ya. Ini goals kita hari ini ialah untuk menemukan gimana sih teknik arsir atau cara menentukan tekstur gelap terang dari suatu bentuk muka, di mana kita akan fokus pada bagian-bagian muka. Jadi goals teman-teman hari ini ialah membuat setiap bagian muka itu bisa memiliki arsiran atau gelap terang dan tekstur. Lanjut slide berikutnya. Oke, jadi untuk menemukan tekstur atau gelap terang itu dibutuhkan shading. Apa sih shading? Shading itu gampangannya kalau kita sebut biasanya itu arsir ya. Nah, untuk shading sendiri itu setiap dari alat-alat lukis itu berbeda-beda, mulai dari pensil, mulai dari pulpen, ataupun cat minyak, akrilik, atau watercolor, itu semuanya beda tekniknya. Untuk kali ini aku bakal fokus di yang paling basic, yaitu pensil. Karena nggak mungkin juga, soalnya kita nih gambar pensil kan kita bisa pakai dusel nih untuk membuat shading yang smooth. Itu nggak bisa kita terapin kayak ke pulpen atau ke akrilik, kita nggak bisa pakai shading
di alat-alat tersebut atau di media-media tersebut. Jadi untuk hari ini, untuk seterusnya aku bakal lebih fokus ke pensil. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi detailnya kayak gini ya. Untuk shading sendiri, jadi kayak ada beberapa bagian yang bisa kita lihat di sini ketika kita bisa bayangin ketika gambar ini polos dan ketika gambar ini punya shade. Jadi apa sih bedanya gambar yang polos sama gambar yang udah ada shadingnya? Pertama kita bisa lihat bagian cahaya itu datangnya dari mana. Lalu kita bisa lihat teksturnya, lalu kita bisa lihat highlight-nya di mana aja. Oke, untuk basicnya aku bakal langsung masuk ke materi selanjutnya. Bisa minta tolong slide selanjutnya, Dito? Jadi pertama minta tolong teman-teman mulai sekarang ya, sekarang kita siapin bareng-bareng, karena ini bakal lebih banyak prakteknya, nanti aku bakal live drawing ke teman-teman, live painting. Jadi untuk referensi gambarnya nanti bisa aku kirim by group. Untuk awal-awal kita bakal menggambar dulu menggunakan pensil. Aku saranin untuk teman-teman punya minimal 2 sheet pensil, minimal 2 aja. Jadi yang pertama soalnya kalau teman-teman yang biasanya punya kan 2B nih, 2B sama yang satunya soalnya di atas 5B, biar kelihatan bedanya apa. Untuk selebihnya nanti kita bisa main penekanan. Tapi kalau kalian punya lebih dari itu, it's okay, karena biasanya aku untuk sketch juga pakainya HB atau pakai F. Tapi kalau teman-teman punya 2, nggak masalah juga, kita bisa main di penekanan. Oke, kalau udah ready peralatannya bisa di-confirm biar kita bisa langsung mulai. Sambil nunggu mungkin kita lanjut slide berikutnya kali ya, aku jelasin dulu untuk basic-basic menggambar portrait itu seperti apa sih untuk shading-nya. Oke, untuk gambarnya bisa aku kirim di grup. Oke, yang pertama ketika kita menggambar, itu kita harus tahu di mana arah datangnya cahaya. Jadi cahaya itu datangnya dari mana? Kalau dari gambar ini kita bisa lihat kalau arah datangnya cahaya dari pojok kanan atas. Ya kan, bener kan? Gimana kita bisa tahu arah cahaya dari pojok kanan atas? Pertama kita lihat bagian yang paling terang dari suatu gambar, yaitu pusat dari cahaya atau center light. Lalu yang kedua kita juga bisa tahu dari shadow atau bayang-bayang, yaitu gimana ya, bagian gelap yang membentuk dari benda itu. Oke, di sini kan ada banyak banget bagiannya nih. Aku bakal jelasin satu-satu ya. Pertama dari yang paling terang dulu, karena ini merupakan titik awal datangnya cahaya. Jadi center light itu pusatnya cahaya, di mana datangnya cahaya itu akan memberikan bagian yang paling terang dari suatu benda. Jadi terkadang bahkan kalau kita gambar, bagian yang kena cahaya itu nggak kita kasih pensil sama sekali, atau bahkan kita hapus untuk menunjukkan itu merupakan bagian yang paling terang. Lalu kedua highlight. Highlight itu sebenarnya biasanya kita kasih ketika finishing ya kalau highlight ya. Jadi highlight itu seumpamanya kita gambar-gambar gitu, kayak misalnya kita lihat benda nih, gampangannya kita lihat cincin gitu. Terus kita taruh di tempat yang panas, terus kayak sekilas kita bisa kayak lihat celing-celing cahaya gitu nggak sih? Nah, itu merupakan highlight. Jadi highlight itu kayak bagian-bagian tertentu yang menunjukkan kalau benda itu tuh hidup atau benda itu tuh memiliki bagian pantulan cahaya seperti itu. Lalu halftone, core shadow. Nah, itu sebenarnya kalau halftone itu lebih ke, aku biasanya juga nyebutnya midtone ya. Itu bagian middle dari suatu arsiran. Jadi gampangannya ini merupakan bagian yang mengantarkan dari bagian yang paling gelap ke bagian yang paling terang. Jadi kalau arsir itu gampangannya arsiran yang medium. Jadi kan kalau arsir itu dari gelap ke terang ya. Nah, tengah-tengahnya itu halftone atau midtone, itu sama aja. Lalu core shadow merupakan bagian paling gelap atau bisa dibilang titik sebaliknya dari satu cahaya. Itu core shadow, jadi pusatnya dari shadow itu sendiri. Lalu di sini ada reflect light. Nah, reflect light ini sebenarnya kondisional ya, nggak semuanya benda kita harus kasih reflect light. Tergantung apa sih Kak kita ngasih itu, tergantung yang pertama tekstur, yang kedua arah datangnya cahaya. Kalau seumpamanya kita cahayanya dari depan, kita bisa bayangin kalau kita nggak bisa lihat refleksnya, karena bendanya itu muncul ke arah kita, karena cahaya dari depan.
karena ini cahaya dari atas dan bawahnya itu permukaan licin, bendanya licin, maka dia akan ada pantulan cahaya yang membentuk refleks tadi. Jadi tergantung teksturnya. Jadi nggak semua, nanti ketika kita gambar bagian muka pun bakal ada part yang ada bagian refleksnya, ada juga yang tidak. Jadi semuanya tergantung dari banyak komponen. Salah satunya yang paling mencolok itu dari arah datangnya cahaya atau gelap terang. Yang kedua yaitu tekstur. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, siap. Lalu yang selanjutnya ada cast shadow sama occlusion shadow. Ini sambil aku jelasin teman-teman, sambil nyiapin peralatan nggak apa, nanti karena aku bakal ulangin lagi, tapi dalam bentuk langsung sketch. Yang kalau cast shadow, itu shadow yang membentuk sesuai dengan bentuk benda. Kayak karena ini bendanya bulat nih, karena itu cast shadow-nya bentuknya juga bulat. Kalau bendanya bentuknya tiang, nggak mungkin kan shadow-nya bentuknya bulat. Nah, itu yang dinamakan cast shadow. Jadi menyesuaikan dari bentuk bendanya. Sedangkan kalau occlusion shadow itu bagian tergelap dari shadow itu yang menunjukkan kalau si benda ini itu berada di atasnya dari satu benda lain. Jadi kalau misalnya kita nih mau gambar benda di atas meja, supaya benda itu kelihatan di atas dari benda itu supaya kelihatan nempel. Kayak soalnya nih kalian lihat foto deh. Biasanya teman-teman yang mungkin gambar digital juga, kalau ada orang satunya di belakang, satunya di depan, itu harus pasti yang di belakang kelihatan gelap, kayak mungkin kertas atau pensil apapun itu. Ada orang di belakang, ada orang di depan nih. Gini, pasti di belakang ini supaya menunjukkan tangan satunya ini di belakang, benda satunya di belakang harus ada shadow. Nah, itu yang disebut occlusion shadow. Oke. Dari sini udah paham ya? Aku bakal kirim gambarnya di grup biar teman-teman bisa juga sambil lihat. Udah aku kirim. Sekarang kita bakal coba langsung praktek. Untuk alat-alatnya udah siap semua ya. Oke. Dulu. Yang pertama kita butuhin pensil, lalu menghapus, lalu bisa pakai Dusel untuk peralatan. Ini peralatannya dulu. Ini bisa pakai pensil. Di sini aku ada 8B. Ada juga, ini mungkin biar sama ya. Aku pakai 8B sama 4, ini bukan 4, 2B aja. 8B sama 2B. Sama pensil. Sama di sini aku juga ada contoh nih kalau teman-teman referensi buat gambar, aku juga suka banget sama ini. Jadi kayak dia udah satu set, kalian bisa dapetin pensil dan juga. Ini nggak sponsor ya, ini bukan endorse BTW. Jadi ini karena aku nyoba ini dan ternyata ini classic sketch set dari Faber-Castell karena dia tuh beda tekstur pensilnya. Jadi dia mudah banget di blend. Kalau teman-teman emang suka banget Dusel, sebenarnya kayak pensil nggak semua pensil pun mudah di Dusel. Jadi kayak ada pensil yang dia kayak semi karpel. Nah, itu yang ini tuh kayak semi karpel gitu mudah model teksturnya. Tapi kalau teman suka yang arsir yang bentuk garis-garis, aku saranin pakai pensil yang biasa kayak Faber-Castell yang biasa atau yang Staedtler itu nggak masalah. Pakai kualitas medium aja nggak masalah. Oke, jadi di sini aku pakai yang 2B sama 8B sama aku ada F buat sketch. Ini pertama kita coba basicnya dulu, kita bikin gambar bulat. Ini teman-teman udah ready semua ya nggak ya? Udah ready? Ya, Kak. Oke. Pertama, kita coba bikin bulat dulu. Atau mungkin teman-teman nggak mau bulat, mau gambar apel atau mau gambar jeruk juga nggak masalah. Ini aku saran ketika bikin sketch, kalian bikinnya putus-putus. Nggak masalah, banyak garis nanti bisa dihapus. Yang pasti usahain kalau sketch itu setipis mungkin. Jadi mungkin di sini nggak kelihatan ya. Mungkin aku buat tebel aja.
Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Yang pertama, teknik dari aku untuk menggambar dari suatu benda untuk mendapatkan gelap terang, karena biasanya kalau yang aku dapat dari teman-teman selama ini tuh ketika menggambar realis atau mungkin menggambar still life biasa itu gimana sih cara kita mendapatkan gelap terangnya, tekniknya gimana sih ngasih. Yang pertama, untuk pensil usahain itu ada bagian hitam-hitamnya ini agak panjang. Jadi jangan, mungkin kalau bahasa Jawanya bujel. Jadi jangan sampai bujel. Jadi usahain agak panjang. Untuk keruncingan tergantung teman-teman sih. Tapi kalau aku sukanya medium, agak runcing tapi juga nggak terlalu lancip banget. Dan untuk menggunakan pensil itu kita harus bisa ngatur penekanan. Jadi kalau misalnya nih pensilnya semakin ditekan, dia semakin gelap. Nah, kita harus bisa ngatur nih, ketika kita mau gradasi, itu dari tekan yang paling neken banget, tekanan yang paling kuat ke tekanan yang paling ringan. Lalu yang kedua juga sudutnya. Kalau untuk teman-teman yang suka teknik arsir yang lebih smooth, itu bisa agak miring dikit. Tapi kalau teman-teman suka yang bentuknya garis-garis, itu bisa agak ke atas. Tapi kalau teman-teman pengennya untuk garis yang lebih smooth, itu aku saranin pertama garisnya setipis mungkin. Jadi nanti bakal kita timpa, nanti hasilnya bakal bagus. Untuk bulatnya udah jadi semua ya. Oke, untuk yang pertama aku bakal gambar arah cahaya saja dari sini nih. Nih, anggap arah cahaya dari sini ya. Oke, yang pertama kalian bagi dulu satu lingkaran ini ke dalam dua part. Part yang pertama yaitu part arah datangnya cahaya. Yang kedua itu part bagian tergelapnya atau bayang-bayangnya. Ini anggaplah cahayanya dari sini, gelapnya di kiri. Ini kita di luar dari foto yang udah aku share tadi, ini kita lupakan itu, kita mulai dari awal lagi, aku buat lebih simpel buat teman-teman ya. Jadi kita bagi jadi dua. Oh, arah datangnya dari pojok kanan atas nih. Berarti otomatis cahayanya bakal paling terangnya di sini. Kalau paling terangnya di sini, paling gelapnya di mana ya? Otomatis di sebaliknya. Kita bagi jadi dua. Oke, udah dibagi. Sekarang kita akan mulai mengarsir dari bagian yang paling gelap. Oke. Untuk penekanannya jangan terlalu neken, tapi juga ini tadi kayak medium ya penekanannya ya. Nah, di sini untuk ngalusin shade-nya, kalian bisa pakai alat dusel kayak gini, tinggal dialusin aja, atau juga bisa pakai tisu, dilipat, digosokin aja, atau juga bisa pakai jari. Tapi ketika kalian pakai jari, usahain kertas kalian tetap bersih. Jadi kalian bisa kasih tatakan di kertas kalian, bisa tatakannya kertas lain, atau bisa juga pakai tisu. Ini aku kasih contohnya, pokoknya yang paling simpelnya lah, paling low budgetnya ya. Bisa pakai jari, aku biasanya kalau pakai jari, pakainya jari manis karena dia yang nggak nempel kertas. Nggak apa-apa kalian ngeblend sama atasnya juga. Oke, udah dari sini, kalian udah dapat bagian gelapnya tahu di mana dan bagian terangnya taruh di mana. Sekarang ini bakal jadi half tone kalian di tengah-tengah ini, antara dari yang paling gelap sama yang paling terang. Lalu untuk bagian yang paling gelap dan paling terang, kita bagi dua lagi. Sekarang kita bakal ngarsir lagi dari bagian yang paling gelap sampai batas yang baru kalian buat. Jadi ngarsirnya dari awal lagi. Usahain bagian yang baru kalian arsirnya lebih tipis. Jadi pertama kita timpa dulu bagian yang lama. Baru habis itu kita arsir yang baru dengan arsiran yang lebih tipis. Kalau kalian punya pensil yang satu shade di atasnya bisa pakai.
Kalau aku sekarang masih pakai yang 2B. Oke, seperti ini ya. Bisa di smoothin lagi. Oke, udah dapat. Sekarang kita arsir lagi dari bagian paling gelap lagi ke bagian yang arah datangnya cahaya. Sebelum ngarsir, ini bakal aku tipisin lagi karena tadi aku gelapin biar kelihatan di kamera. Ini aku hapus dulu ya. Oke, arsir lagi. Jadi ini alternatif karena kalau punya pensil yang terbatas ya. Kalau kalian punya pensil yang mungkin beberapa shade bisa langsung diterapin. Ini kita main penekanan. Bisa dihalusin lagi. Oke. Udah sampai dari sini kita udah dapat bagian shadow, halftone, dan bagian antara halftone dan yang paling terang. Jadi sekarang kita bisa pakai pensil yang, kalau aku di sini ada 8B. Teman-teman ada berapa aja boleh pakai. Kalau teman-teman hanya punya satu shade, kalian main penekanan. Jadi yang awal tadi kalian buat tipis, kayak sekarang ini aku buat tipis banget, mungkin nggak kelihatan, tapi kalau kalian punya satu pensil, setelah tipis banget, baru kalian tekan lagi. Untuk gambar kita mulai dari yang paling gelap dulu, jadi kita gelapin gelap, tapi kita sisain bagian untuk reflect light-nya. Disisain ya. Reflect light-nya kita ngikutin aja dari arah cahaya, kita kira-kira sebaliknya dari bagian yang paling terang, kita kasih garis untuk membatasi shadow sama reflect. Jadi reflect-nya nanti di sini bakal kita hapus aja. Oke, di sini aku mulai ngarsir. Di sini pertama aku ngarsir bagian gelap, panduannya pakai batas pertama yang kita buat tadi, batas paling gelapnya. Tapi ketika ngarsir ini kalian usahain batas antar shade itu sesmooth mungkin. Udah, ganti pakai pensil shade di bawahnya untuk bagian selanjutnya, tapi kita pakai penekanan yang cukup kuat. Jadi kita ulangi lagi dari awal, kita pakai shade yang di bawahnya, ini aku pakai 2B. Kalian tekan dengan kuat. Karena sekuat-kuatnya atau sepol-polnya 2B, dia nggak bakal bisa lebih gelap dari 8B ya. Jadi meskipun kuat di sini, dia bakal ngasih shade yang lebih terang. Oke. Udah dapat di sini ya. Selanjutnya tinggal shade. Jadi kan kita buat 3 bagian tuh tadi. Sekarang kita buat pertama yang paling pinggir, lebih gelap dikit.
Habis itu bagian perpotongannya. Ini kalian ini, tapi penekanannya nggak setebel yang tadi, jadi nggak sekuat yang tadi. Jangan lupa sisain bagian yang tadi udah kita tandai di awal untuk tidak diarsir, sorry. Oke, udah jadi di sini. Garis-garis bantunya bisa dihapus, masih mencolok. Oke, sekarang kita hapus bagian refletnya. Lalu diarsir dikit aja. Diarsirnya dari arah yang paling gelap ya, jadi dari atasnya ke bawah. Lalu sekarang kita bakal buat shadow. Karena cahaya dari sini, ini kayak rumus Pitagoras ya, jadi panjangnya shadow menyesuaikan dari bagian paling atas suatu benda. Hapus garis bantunya. Tebalkan bentuknya. Nah, untuk bagian shadow-nya kita blok dulu. Ini aku langsung blok aja pakai 8B. Tapi untuk tekanannya medium. Berapa ya? Oke, kalau udah shadow-nya, sekarang kita gelapin bagian yang berpotongan sama bendanya. Jadi karena menggambar itu butuh waktu lama ya, jadi ini kita gambar kasar dulu ya, gambarnya yang penting teman-teman tahu tekniknya. Gelapin lagi bagian foreshadow-nya. Finishing. Lalu bagian highlight, kalian bisa pakai penghapus. Atau kalau punya pensil putih, juga bisa. Udah. Garis bantu juga, kalau kalian pengen gambar yang perfect juga bisa dihilangin. Oke, kurang lebih seperti ini. Teman-teman gambarnya bisa difoto terus di-share juga di grup. Nanti bisa kita untuk selanjutnya kayak teman-teman bisa
share kira-kira kesulitannya apa, terus butuh panduan di bagian mananya untuk lebih lanjut. Ini untuk bulatnya dan ini arsirannya masih belum smooth dan sempurna, tapi nanti kalau udah ada lebih banyak waktu lagi, kita bisa ini untuk finishingnya ya. Udah kurang lebih seperti ini. Teman-teman gimana? Ada pertanyaan dari sini? Boleh dong gambarnya di foto. Oh. Apakah udah jelas dari sini teman-teman? Bisa tinggalkan pesan di kolom chat ya. Kalau udah cukup jelas, aku bakal lanjut ke bagian muka. Jadi ini konsep dasarnya. Jadi yang pertama konsep dasarnya kita harus tahu dulu highlightnya di mana. Kita harus tahu bagian paling gelapnya di mana. Itu dulu, intinya itu dulu. Kalau kalian udah tahu highlightnya di mana dan bagian paling gelapnya di mana, kita kasih tanda atau garis bantu yang menunjukin itu wilayah kalian untuk memberikan arsir atau tidak. Baru setelah itu kalian tarik dari paling gelap ke paling muda. Kalau kalian punya pensil yang shade-nya banyak, kalian bisa langsung terapin yang gelap, langsung diarsir ke yang muda, langsung ke muda. Tapi kalau seumpama kalian punya kendala di jumlah pensil, untuk trial kalian bisa kayak teknik aku tadi, pertama pakai yang gelap, ketika kalian taruh shade di atasnya, kalian tebelin lagi yang gelap. Jadi ketika kalian nambah shade, kalian tetap tahu garis kalian yang mana. Mungkin juga kalian punya teknik arsir yang garis atau yang berbeda juga bisa diterapin. Oke, dari sini jelas ya? Kita bakal langsung lanjut ke part selanjutnya, kita bakal langsung terapin ke muka. Bisa minta tolong Dito untuk ditampilin lagi PowerPoint-nya. Kita lanjut ke slide 10, lips. Oke, kita masuk di materi bibir ya. Nah, karena kita udah dapat basicnya untuk tentang shading itu sendiri, kita dari gambar ini bisa tahu nih, oh ini bagian shade-nya di sini nih, bagian cahayanya datangnya dari sini, oh ini dari sini, kita udah bisa ngeker lah gampangannya dari mana aja. Ini contoh gambar bibir dari depan, 3/4 dan samping. Ini untuk menggambarnya kalian bisa pakai garis bantu kayak pertemuan kemarin. Jadi garisnya kalian taruh di bagian paling tengah dari bibirnya. Kalau yang contoh yang ini yang untuk gambar tampak muka di tengah, gambar yang tampak 3/4 di tengah, dan gambar tampak samping berarti di bibir paling depan. Kalau yang bagian tengah bibirnya ada di samping. Lanjut slide berikutnya. Kalau teman-teman mungkin juga suka gambar yang fantasi atau mengimajinasikan sendiri gambarnya, ini juga aku kasih tambahan panduannya ya. Jadi sebenarnya untuk bibir sendiri, kita bisa ngatur ketebalan bagian bawahnya, atasnya itu pakai bantuan bulat-bulat. Jadi bulat-bulat itu untuk memberikan efek timbul pada bibir itu. Jadi seumpama kalian pengen bikin bibir yang bagian bawahnya lebih besar atau lebih tebal dari bagian atasnya, kalian bisa fullin untuk bagian bawahnya dan buletan di bagian atasnya kalian hanya isi sebagian. Kalau misalnya kalian ingin bibir bagian atasnya besar, berarti untuk bulatan yang atas itu kalian fullin ke atas, kalian kasih lekukan ke bawah dikit. Itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, ini contoh dari ngegambar bibir mulai dari shade yang paling terang dan gelap dipisah kayak aku tadi ya. Jadi ini kita lihat kalau untuk gambar ketiga, kanan kiri bawah atau gambar nomor 2 dari atas, yang bagian kiri, itu kita bisa lihat arah datangnya cahaya dari mana karena dia misahin dulu nih, ini highlightnya di sini, ini arsirnya di sini, ini dia ngemisahin dulu, jadi kita bisa tahu. Untuk selanjutnya kita tinggal tarik garis arsirnya menjadi lebih gelap sesuai dengan bentuk asli dari bibir yang ingin kita buat. Oke, untuk selanjutnya kita juga bakal langsung praktek.
Bisa tolong ditampilkan slide berikutnya, Dito? Ini menggambar bibir based on gambar aslinya. Jadi ini 3/4 ya. Pertama kita buat dulu sketnya. Habis itu kita, kalau yang untuk yang ini kita buat sketch, kita arsir semua, baru kita ngasih bagian yang gelap. Kalau untuk slide selanjutnya, ini untuk tampak depan, ini pakai teknik yang awal tadi. Jadi pertama kita bentuk dulu shape-nya, habis itu kita kasih arsir dulu di bagian yang paling gelap. Yang paling terangnya kita biarin dulu. Cuma ini karena dia bibir ya, jadi kita harus tahu juga gambar itu tekstur, kayak yang awal tadi. Jadi karena ini tekstur, jadi ketika ngegambar kita harus memberikan tekstur sesuai dengan bentuk aslinya. Kalau bibir kan kayak ada garis-garisnya tuh dari bagian dalam ke bagian paling luar. Jadi ketika ngarsir pun nanti bentuk finishingnya, jadi nggak harus di awal ya ngarsirnya ya. Kalau aku biasanya aku blok dulu, baru di finishingnya nanti kalian bisa kasih garis-garis, lalu kalian bentuk tekstur sesuai dengan teknik shading yang tadi. Oke, ini aku langsung contohin di sini. Sebelumnya aku kirim dulu fotonya di grup biar teman-teman ada referensi. Kalau teman-teman ada foto referensi sendiri juga boleh. Ini dan ini. Oke, udah aku kirim di grup. Teman-teman bisa ngegambar dari HP atau mungkin ada referensi foto. Tapi nanti aku minta tolong gambar dari teman-teman di foto ya. Oke, kalian bisa milih nih mau gambar mana. Aku coba gambar dari yang bertampak depan aja ya. Dari basicnya dulu. Pertama untuk bikin sketchnya, masih ingat kan pertama kita bikin garis bantunya dulu. Jadi ini aku contohin, aku dari laptop. Jadi seumpamanya gampangannya ini ini bibir aslinya ya. Aku ukur pakai pensil nih gini. Nah, habis itu aku bawa ke kertas. Ini soalnya ini laptop. Ini aku bawa ke kertas. Habis itu aku kasih garis. Ini di mana? Di sini. Ini untuk menentukan garis bantunya. Nah, aku ambil contoh. Ini kita bisa bikin sketnya dulu. Habis itu tengahnya. Oke, kita langsung tarik garis. Kurang kelihatan ya, aku tebelin. Ini karena sketch, aku buat tipis dulu. Teman-teman bisa buat sesuai keinginan, nggak harus bentuk dari yang aku kirim di grup. Bisa juga kalau teman-teman punya referensi foto lain, bisa dipakai. Atau mungkin udah punya gambar yang ingin dipakai untuk tugas akhir, bisa langsung diterapin juga, nggak masalah. Oke. Di sini bentuk awalnya udah dapet ya. Oke. Pertama kita bagi dulu gambar kita arah datangnya dari mana, lalu bagian palingnya di mana. Kalau yang ini arah datang cahaya dari depan ya. Jadi kita tandain untuk bagian depannya. Untuk lebih gampangnya aku tandainnya bentuk kayak gini aja. Lalu bagian depannya yang terang bagian sini. Dan juga sini. Oke, gampangannya gini dulu. Kelihatan nggak? Ini. Oke, sekarang bagian gelapnya. Pertama di kanan dan kiri. Ini aku pakai 2B. Lalu bagian tengah bibirnya. Karena ini bibir, kita juga buat teksturnya. Ini karena gambar tuh butuh waktu ya, jadi untuk gambar ini
setiap bagian ini bisa makan waktu sekitar 15-20 menit kalau seumpamanya full, jadi ini kita percepat aja. Oke, setelah itu kita tandain bagian yang paling gelapnya di mana, yang bagian paling bawahnya di sini. Oke, sekarang kita langsung gelapin yang bagian paling gelapnya. Lalu nih di bagian bawah, bagian atas, ini juga gelap bagian kanan kirinya sini ya. Ini juga gelapin. Lalu bagian bawah bibir juga. Udah. Sampai segini, sekarang kita tarik shade dari yang paling gelap menuju yang paling terang, tapi dengan shade yang lebih mudah daripada yang udah kita buat. Jadi caranya pertama kita gelapin lagi, lalu kita mudahin. Ini aku masih pakai 2B, masih pakai yang sama. Bagian atasnya dulu, dari atas, kita shade rata aja dulu, nggak apa-apa. Ini garis bantunya aku hapus dulu ya buat highlightnya. Yang ini teman-teman udah tahu letaknya di mana. Ini aku hapus dulu. Oke. Jadi kalian arsir rata dengan menyisakan bagian yang tadi udah dibuat. Bagian highlightnya kita sisain dulu. Oke, ini kita bisa lihat bibir bagian kanannya kayak lebih gelap dikit daripada yang kiri. Jadi kita gelapin dikit untuk bagian sininya. Oke, sekarang bagian bibir bagian bawah kita juga gelapin. Kita sisain bagian tengahnya. Jadi semakin ke tengah dia harus semakin muda. Kita blok dulu. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Blok. Oke, dari sini. Nah, dari sini kita udah dapat bagian paling terang, kita dapat mid atau half tone-nya, kita juga udah dapat highlight-nya atau bagian paling terangnya di mana. Sekarang kita tambahin detail, karena bibir ada teksturnya, jadi kita tambahin teksturnya. Pertama untuk bibir bagian atas ya, itu yang paling kelihatan garis-garis. Nah, kalau ngebuat garis itu timbul, caranya kita arsir bagian salurnya. Jadi saya kalian pengen bikin bagian ini menonjol nih, yang diarsir bagian sininya, sama bagian kirinya, kayak gitu. Oke, udah dapet teksturnya, bagian tengahnya juga. Oke, sekarang bagian bawahnya. Oke, cukup segini aja. Sekarang kita bisa pakai pensil yang 8B untuk memberikan penekanan di bagian yang paling gelap. Bagian kanan.
Habis itu bagian antar bibir, ini biasanya bagian paling gelap. Untuk bagian tengahnya kita tambahin supaya nunjukin kalau bibir bawahnya itu ada di bagian dalam dari bibir atasnya. Jadi cahayanya tuh dari atas, lalu dia bakal ada shadow-nya di bawah. Oke. Tinggal finishing, kita bisa pakai pensil yang tebal ini buat mempertegas bagian-bagian. Tadi kita blok nih, mempertegas bagian-bagian yang lebih gelap. Shade di bagian bawah lebih gelap fungsinya supaya gambar bibir bagian bawahnya itu terlihat menonjol atau tebal. Ini aku shade kasar aja ya. Lalu bagian atas kiri, ini tinggal dikasih detail-detail. Nah, sampai sini aku bisa smoothin lagi. Oke. Untuk bagian terakhir, finishing touch, bisa pakai penghapus untuk ngasih highlight-nya. Oke, dari sini teman-teman kalau mau lanjutin masih bisa, ya masih gampangnya kasarnya ya. Lebih seperti ini hasilnya. Kelihatan? Ini bisa dihalusin lagi untuk bagian bawah, bibir bawah. Ini masih aku belum lanjutin sama bagian bibir atasnya. Jadi masih bisa ditebelin lagi bagian sini supaya highlight-nya lebih kelihatan nyala. Kalau bisa juga kalian kalau punya pensil putih kayak gini bisa dipakai. Buat ngasih highlight. Di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Kayak gini. Bagian yang udah dikasih pensil putih yang ini. Oke, dari sini udah paham? Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Bisa minta tolong Dito untuk ditampilin. Oke, selanjutnya bagian hidung. Jadi kalau bagian hidung ini, bagian part tantangannya itu di bagian lubang hidungnya ya. Jadi kayak teman-teman harus fungsinya punya pensil yang paling gelap itu untuk memberikan arsiran paling gelap di bagian hidung supaya hidungnya itu ada efek seakan-akan dia itu lubang. Karena kalau nggak terlalu gelap itu kurang kelihatan nanti. Lalu slide selanjutnya. Ini penggambaran gambar hidung tampak samping, tampak depan, tampak 3/4. Ini kalian bisa menggunakan garis bantu, jadi misalnya kalian sekarang gambar langsung di muka, kalian juga bisa kasih garis bantu pertama bagian paling bawah hidung, lalu kedua bagian kanan dan kiri. Kalau itu udah cukup membantu, kalian bisa pakai itu aja. Kalau itu menurut kalian masih aduh kurang mirip, kalian bisa tambah untuk bagian tengah. Jadi kayak yang kemarin aku udah contohin. Jadi garis bantu. Jadi fotonya kalian juga kasih garis, lalu kalian ukur sesuai dengan garis itu, sesuai dengan jarak yang difoto, kalian buat garis bantu atau gridnya itu di kertas kalian. Jadi kalau sekarang kalian langsung gambar di muka, itu bisa diterapin juga. Oke, lanjut slide berikutnya. Jadi ini contoh gambar tampak depan ya. Jadi kalau hidung tuh biasanya basicnya rata-rata hampir sama. Jadi kalau untuk basicnya itu pertama, kalau untuk tampak depan itu shape-nya ada di bagian kanan dan kiri, lalu bagian ujungnya kita buat seakan-akan dia membulat. Jadi untuk garis bantunya, kalau teman-teman pengen gambar muka tapi yang imajinasi kalian sendiri,
Itu bisa pakai buletan, lalu untuk kanan kirinya kalian buat sesuai ukuran yang kalian inginkan. Jadi bisa juga dalam bentuk buletan atau bisa juga garis seperti ini. Jadi misalnya kalian pengen buat hidungnya seakan-akan mancung, berarti untuk bagian kanan kirinya itu kalian buat kecil, lebih kecil. Dan shadingnya kalian pertebal. Kalau semuanya kalian ingin di hidungnya berbentuk dileper, berarti untuk kanan kirinya kalian perbesar lagi. Oke, lanjut. Ini contoh yang tampak 3/4 ya. Jadi untuk salah satu bagiannya itu full, tapi salah satu bagiannya hanya separuh doang. Ini kalian juga bisa garis bantu, pakai garis bantu. Pokoknya semuanya bisa pakai garis bantu. Jadi kalau kalian ngerasa gambar kalian kurang mirip atau kok berbeda ya bentuknya, kalian bisa pakai garis-garis bantu untuk membuat gambar kalian lebih presisi. Kayak yang udah aku terangin di materi kemarin. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya gambar tampak samping. Ini ya, basicnya sebenarnya kalau hidung tuh bulat-bulat, jadi gimana caranya kita bikin hidung tuh melentung-melentung lah gampangannya. Jadi kayak teknik yang udah kita pelajari di awal, yang gambar bola tadi, ini kita terapin di hidung. Bisa dilihat di sini ada highlight-nya, di sini ada shadow-nya, di sini ada juga untuk hidung yang paling kanan, itu kalau kalian teliti ada bagian putih sedikit, itu bagian reflect light. Oke, slide selanjutnya. Kita langsung praktek lagi. Karena gambar itu emang prosesnya harus lama dan nggak berasa ya. Jadi untuk bikin gambar yang emang bisa mirip, itu emang butuh waktu yang cukup lama. Mau tuh lebih ke sabar sih sebenarnya. Jadi karena kita belajar basicnya dulu, kita bakal banyak praktis. Karena gambar it's all about practice. Jadi kalau hanya materi aja, kita bakal lebih susah untuk menerapinnya. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman. Ini aku cari contoh gambar hidung, ada yang tampak 3/4, yang satunya tampak bagian atas. Ini teman-teman bisa pilih mau yang mana. Ini aku bakal pilih bagian yang 3/4. Ini pertama aku buat sketnya dulu. Teman-teman bisa mulai buat sketch sekarang ya. Kalau gambar aku kurang besar, teman-teman juga bisa sampaikan. Pertama bikin teman-teman bisa pakai garis bantu untuk ngegambarnya. Buat sketnya dulu. Kelihatannya, sorry. Pensil. Oke. Oke, ini sketnya udah jadi. Ini sketnya aku ada random aja. Udah ya, udah ada sketnya ya. Sekarang kita mulai. Pertama, kita tentuin dulu bagian paling terangnya di mana. Ini aku sesuai foto, bagian yang paling terangnya ada di sini. Bagian paling terangnya ada di sini. Lalu di kiri,
Karena ini kalau diimajinasiin kayak bulatan-bulatan gitu kan, jadi yang kiri ini kita buat bulat, kita anggap ada bulatan sendiri di bagian kiri, lalu di bagian tengah ada bulatan juga, untuk yang satunya kecil juga bisa kita kasih, untuk bagian batang hidung juga kita kasih highlight-nya. Oke, ini udah dapet ya, pusat cahayanya di mana aja. Ini karena cahayanya dari depan, yang bagian kiri juga agak ke depan. Oke, udah. Sekarang kita cari bagian paling gelapnya di mana aja. Pertama lubang hidungnya. Otomatis lubang hidungnya paling gelap. Hidung biasanya langsung aku arsir untuk bagian lubangnya. Oke. Lalu yang kedua, bagian paling gelapnya dari paling kiri. Bagian bola yang paling kiri ini paling gelap. Ini kita sisain untuk refleksnya ya. Ini kita paling gelapnya dari sini ke sini. Kita langsung arsir aja. Lalu bagian depannya dari sini ke sini. Desain paling bawah untuk reflect karena ini dari samping cahayanya dari depan agak kanan ya. Jadi kita bisa lihat pantulan antara hidung dan kulit. Jadi kalau untuk hidung kita kasih sisa untuk reflectnya, lalu bagian paling depannya juga ada bagian gelapnya. Lalu bagian kanan di bawah. Oke, di sini. Lalu bagian paling gelapnya juga ada di belakang lubang hidung, belakang bola hidung, apa ya namanya ini? Belakang bola hidung bagian yang paling besar, yang paling depan. Ini juga bagian gelap, karena dia lebih menonjol ya. Jadi kita juga kasih arsiran di sini. Lalu untuk batang hidung, karena highlightnya di kiri, berarti arsirnya di kanan. Nah, ini basicnya ya, kayak masih belentong-belentongnya, gampangannya kayak gini. Oke, dari sini udah dapat ya bagian gelapnya di mana aja. Sekarang kita lanjut part selanjutnya, kita tarik arsiran dari bagian gelap tadi ke bagian terang. Karena ini aku masih kasar banget, jadi aku gelapin lagi bagian yang gelapnya. Lalu aku juga gelapin lagi bagian arsir sampingnya dulu. Lurusin lagi. Baru dari sini aku tarik arsiran ke arah datangnya cahaya. Dengan arsiran yang lebih tipis ya teman-teman. Jadi bagian yang gelap tadi kalian gelapin lagi dulu. Nanti baru kalian tarik arsiran ke yang tipis. Jangan lupa nariknya sesuai dengan panduan gambar yang udah ada. Gambarnya juga udah aku kirim di grup. Kalau kalian pakai referensi yang itu, kalau kalian punya referensi lain nggak masalah. Tarik garis, diarsir lagi. Garis pembantunya dihapus dulu.
Dari sini kelihatan, jadi kita bikin highlightnya di tengah. Ini juga kita bikin highlightnya di depan. Di sini. Sekarang kita pakai yang 8B. Kita pakai pensil yang tebal untuk ngasih detailnya. Oke, dari sini teman-teman ada yang tanyain juga bisa diketik. Jadi kita sambil gambar, kita bisa sambil juga share kesulitannya di bagian mana, kendalanya bagian mana. Ini udah segini dulu kali ya. Nah, kalau diterusin, kalau gambar tuh biasanya suka lupa waktu soalnya. Oke. Kita kasih highlightnya. Sini juga sini. Kita hapus aja bisa. Cukup segini dulu ya teman-teman ya. Udah jelas ya. Nanti teman-teman bisa disemutin lagi kalau misalnya ada waktu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini bagian terakhir, bagian mata. Jadi mata itu bagian yang paling sulit menurut aku ketika gambar suatu wajah, karena mata itu yang menentukan gambar kalian itu bisa terlihat hidup atau tidak itu dari mata. Jadi makanya kebanyakan kalau kita mata tuh bagian mata dulu yang kita gambar, kalau kita gambar, karena itu bagian yang paling penting dari gambar portrait. Jadi itu gambaran yang menunjukkan, kalian dari mata itu bisa nunjukin ini orang sedih, ini orang sayu, ini orang lagi excited, lagi ceria, itu kalian bisa tunjukin dari mata. Dan untuk teknik gelap terangnya pun kalau mata ini jujur berbeda dengan hidung dan bibir. Kalau mata ini lebih kompleks karena teksturnya beda ya. Kalau misalnya bibir kan kayak dia jelas nih, dia menonjol bagian atas bawah. Hidung juga ada bulatan, tengah, dan samping. Tapi kalau sampainya mata, dia lebih kompleks. Jadi kalau untuk arsirnya sendiri, ini kita benar-benar harus bisa mengondisikan. Kira-kira untuk membuat bagian mata ini lebih dalam, itu gimana ya? Kalau seumpamanya kalian mau gambar kornea mata contohnya, bagian bola mata, bagian bola mata contohnya, kan bola mata ada di dalam kelopak mata ya. Jadi untuk menunjukkan kalau bola mata itu ada di dalam kelopak mata, kalian harus beri arsir bagian paling pinggirnya, jadi terlihat tumpang tindih. Begitu juga dengan lipatan-lipatan. Jadi kalau ini teknik arsirnya lebih ke menyesuaikan dari lipatan mata dan bentuk dari
komponen mata itu sendiri, dari korneanya, dari lipatan matanya sendiri, dari situ. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Ini contoh dari gambar mata ya. Ini kalau kita bisa lihat nih, kelihatannya hampir sama sebenarnya matanya. Tapi kalau kita benar-benar perhatiin sama yang kiri sama yang kanan, teman-teman bisa tahu nggak perbedaannya apa? Kalau yang kiri itu mata cowok, kalau yang kanan itu mata cewek. Bisa kelihatan ya kalau kalian lihat salah satu ya. Jadi tatapannya bisa kelihatan. Meskipun yang kanan kelihatan tatapannya lebih tajam, tapi yang kiri lebih strong. Ini nunjukin kalau misalnya dari mata tuh kita bisa tahu nih orang nih cewek apa cowok. Kalau hidung kan mesti ya, bisa sih kalau yang hidung yang cowok biasanya lebih ada lekukannya di tengah. Tapi kan nggak mesti ya. Tapi kalau mata itu biasanya kita bisa lihat. Oke, jadi tekniknya kalau yang di sini pertama kita arsir dulu bagian yang gelap, bagian kita arsirnya tipis-tipis dulu. Kalau yang ini beda, jadi kita arsirnya tipis-tipis, habis itu kita tebalkan pelan-pelan. Jadi kita dapetin shape matanya dulu. Oke, ini praktek yang terakhir ya. Ini kita bentuk mata. Untuk bentuknya bisa. Aku kirim dulu fotonya di grup. Bentuknya bisa nyesuaiin teman-teman. Teman-teman butuh referensi bisa cek grup WA. Udah kirim. Pertama kita gambar dulu. Bentuk matanya. Ini nggak harus mirip, nggak apa, biar lebih cepat aja. Yang penting teman-teman dapat konsepnya, nanti kalian bisa aplikasi ini gambar yang ingin kalian buat. Ini sketnya udah jadi. Sekarang kita mulai lipatan matanya dulu. Oke, sekarang kita mulai dari bagian dalam matanya dulu. Kita bentuk shape kornea matanya. Lalu kita shape juga mata bagian atasnya. Kita tarik garis dari sketnya. Kita pertebal. Lalu kita shade pelan-pelan ke arah dalam. Jadi ini shade-nya tipis saja. Dari gelap ke terang. Sedikit aja. Lanjut, kalau seumpamanya bagian mata ini ada di dalam dari kelopak mata. Kayak gini. Kayak gini. Gini ya. Oke. Lalu untuk matanya, bagian tengah mata itu biasanya ada pupilnya. Lalu ada juga bagian-bagian yang kena cahaya. Ini kita kasih tanda dulu. Habis itu nih untuk simpolnya matanya aku blok ya. Oke. Udah bisa diblok dengan bagian yang tadi udah ditandain, jangan dikasih warna. Ini aku blok dari kiri ke kanan. Yang kanan aku buat sedikit lebih. Yang kanan atas lebih tepatnya aku buat sedikit lebih terang karena di sana ada highlightnya. Bagian atas digelapin lagi. Oke. Ya. Ini untuk kornea matanya udah jadi. Kita lanjut kita arsir bagian
atasnya. Aku bersihin dulu untuk garis-garis tidak terpakai. Pertama ini karena dia ada lipatan mata. Kita buat dulu lipatan matanya. Lalu kita arsir lipatan matanya dari lipatan yang atas. Karena lipatan mata kan berarti kan kalau yang atas nih, berarti yang kulit bagian bawah masuk ke bagian atas. Berarti yang kita arsir dari garis lipatan ke arah bawah. Ini kita buat segelap mungkin. Ini aku masih pakai 2B. Lalu kita arsir ke bawah gelap, tapi nggak sampai full yang arsirnya. Jadi kita kasih bagian highlight di dalam lipatan matanya. Lalu ke bagian depan, ini bagian depannya gelap. Oke, karena dia masuk, bagian depannya gelap. Oke, udah dapat. Sekarang ini bagian yang kiri ini bagian yang berbatasan sama hidung. Kalau kita pegang mata kita, yang bagian depan ini dia bakal menjorok ke dalam. Jadi otomatis dia bakal ada shadow lebih gelap. Jadi di sini kita kasih arsir tipis saja. Di sini ini kita sesuaikan sama gambarnya ya, tutupannya. Kita bisa pakai jari aja. Oke, lalu sekarang untuk bagian mata yang kiri udah, sekarang yang bagian kanan dari ujung mata dulu. Ujung mata di sini gelap. Habis itu kita kasih arsiran. Dari sini ini ada garis. Kita arsir. Di sini tipis ya. Ini tekniknya beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita menyesuaikan dari lipatan mata dan bentuk tekstur dari mata. Oke. Jadi karena cahayanya dari depan, ini bagian highlightnya ada di tengah. Kita arsir lagi dari bawah alis sampai menyisakan bagian yang diinginkan. Oke, lalu sekarang kita bagian bawah mata. Bagian bawah mata kita kasih garis tipis aja. Lalu untuk eyelid-nya, ini kita kasih dobelan garis. Ini eyelid bagian bawah ini tempat bulu mata itu di sini. Dari sini kita arsir bagian dari depan sampai belakang di bagian bawahnya ini. Untuk menunjukkan kalau di sini itu ada apa ya, kalau orang bilang tuh egio, tapi kan sebenarnya kan nggak semua orang punya ya. Jadi tapi ada yang punya tapi itu lebih tipis. Jadi kayak kita ngebuat seakan-akan mata kita itu menjorok ke depan untuk kulit bagian bawahnya. Jadi kalau kita pegang mata kita sekarang nih, itu bakal ada tonjolan yang bagian ini nih bakal ada tonjolan, habis itu di sini agak cekung sedikit, baru habis itu masuk ke bagian tulang pipi bagian bawah sampai tulang hidung sini. Jadi kita kasih shade-nya di bagian dari eyelid ini agak ke bawah dikit, kita kasih shade-nya di sini. Tapi tetap kita harus sesuai dengan gambar aslinya. Jadi biar kita tahu nih seberapa karena ini gambar portrait ya. Jadi harus sesuai dengan foto aslinya. Oke, kita kasih dulu bentuk. Udah, habis itu di bawahnya ada garis lagi. Kita sisain bagian tengahnya, ini highlight karena dia melembung, cembung, karena dia cembung, jadi dia ada highlight cahayanya juga. Kita sisain. Oke, kurang lebih seperti ini. Habis itu kita tinggal, ini finishingnya kita tambah alis. Ini bonus ya untuk cara menggambar alis. Pertama kita buat shade-nya dulu.
Habis itu kita blok dulu ringan. Habis itu untuk garis alisnya, pertama untuk rambutnya dari bawah ke atas. Habis itu dari atas ke bawah. Ketemu di tengah. Kalau kalian pengen detail, karena ini versi cepat, jadi aku blok aja. Ini sekarang aku udah mulai ganti pakai 8B. Ini versi cepatnya, aku blok aja ya. Kalau kalian bisa kasih detail garisnya, menyesuaikan bentuk rambutnya. Biasa kalau rambut bagian bawah itu ke atas, habis itu yang atas. Mungkin ke atas sampai 3/4 bagian, habis itu dari atas ke bawah. Bentuk rambut dikit-dikit. Oke. Yang depan, sebelum ngasih rambut, diarsir dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal selebihnya kita bisa pakai 8B-nya untuk finishing ya. Jadi bagian-bagian yang tadi kan masih pakai 2B, ini kita gelapin lagi. Akan highlight-nya. Oke, mungkin cukup dari aku segini. Nih aku deketin kurang lebih kayak gini hasilnya. Ini versi kasarnya dulu ya, jadi teman-teman bisa untuk memperhalusnya nanti bisa di-smoothin lagi arsirannya supaya dari gelap ke terang. Untuk highlightnya bisa pakai penghapus. Oke deh. Sekian materi dari aku. Mungkin dari sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Dito, bisa dipersilahkan teman-teman. Masih Kak, tapi aku masih kesulitan menentukan arah cahayanya. Oke, untuk Aulia Muhtar to everyone. Kira-kira Aulia kesusahannya menentukan cahayanya yang paling susah untuk bagian apa nih? Dari part tadi. Hidung. Hidung sih, Kak. Paling susah bagian hidungnya. Iya. Oke, aku kasih tips ya. Aku kasih tips Oke. untuk menentukan arah cahaya untuk bagian hidung.
Kalau untuk Aulia sendiri, gambar portretnya arah mana nih? Arah depan, arah samping, atau arah 3/4? Aku 3/4, Kak. Oke, berarti sama kayak yang aku buat tadi ya. Oke, ini aku contohin hidung aku sendiri aja nih. Kurang lebih 3/4 di sini nih. Oke, di sini ya. Teman-teman bisa lihat semuanya ya. Untuk Aulia. Berapa? Bisa, Kak. Oke, jadi ini, aduh, gelap. Jadi ini saya 3/4 segini nih. Pertama, arah cahayanya kalau aku lampunya ada di sini. Lampunya ada di kiri. Yang pertama, cahayanya ada di sini nih. Kelihatan kan? Ada putih-putihnya? Ya, kelihatan. Nah, ini yang kita jadiin patokan, sayang. Jadi, patokan kita gambar dari highlight pertama yang kita lihat. Jadi, ini highlightnya di sini. Udah pasti cahayanya dari sini nih. Nah, habis itu kita bayangin tekstur dari benda yang ingin kita buat. Karena ini hidung ya, jadi dia terdiri dari 3 bulatan. Yang pertama bulatan paling besar ada di depan, lalu yang kedua kanan sama kiri. Nah, otomatis setiap bulatan bakal dapat cahaya highlight karena dia menonjol. Jadi yang pertama kita lihat di sini, kedua nih. Kelihatan nggak ada putih-putih di hidung samping? Kelihatan. Nah, jadi itu yang jadi patokan kamu. Tips aku itu. Jadi kalau kita gambar, soalnya kadang emang ada nih beberapa gambar yang nggak sampai ngeceling kayak gitu. Mungkin karena aku berminyak ya, jadi bisa mantul cahayanya. Kalau seumpamanya kamu dapat gambar kayak gini nih kan nggak kelihatan nih. Itu kalau aku biasanya kalau gambar, aku lihat tone warna dari kulitnya. Jadi kalau aku ada foto, bentar aku cariin contoh fotonya. Aku ada contoh foto di sini. Oke. Nih. Aku ada contoh foto di sini. Ini aku lihat tone warna dari kulitnya. Jadi warnanya yang paling terang kadang nemplok karena dia cahayanya rata ya. Jadi kadang nggak ada putih-putihnya. Ini di mana? Ini susah banget ngebedain. Jadi kita bikin yang paling putih ini jadi patokan. Oh, ini dari sini nih. Berarti cahayanya kayaknya dari sini nih. Berarti cahayanya dari atas nih. Soalnya bawahnya gelap, dari atas agak ke depan. Nah, ini kita jadi patokan. Habis itu kita bisa kasih highlight sendiri. Kalau aku bisa kasih highlightnya di bagian sini nih. Nah, aku kasih highlightnya bakal di bagian sini, lalu bagian sini. Udah, itu patokan kamu. Untuk selebihnya, untuk cara kamu ngarsirnya gimana, pertama kamu ikutin garis hidung, habis itu dari garis hidung yang paling bawah, itu kamu arsir ke atas. Udah, gitu aja. Untuk kamu belajar gitu aja dulu. Simpelnya berarti gitu dari dulu. bawah ke atas ya, Kak ya? Iya, benar. Karena kalau hidung kan menonjol tuh. Jadi paling bawah dari bawah ke atas. Gitu. Oke, paham. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Teman-teman juga bisa share ya kesulitannya di mana. Kalau aku sulitnya di mata, Kak. Gimana ya cara gambar biar mata itu kelihatan hidup? Itu juga bisa. Oke. Boleh menyampaikan Halo? Ya, dengan sembari nunggu yang lain tanya, ini aku boleh. Halo, maaf suaranya kecil banget. Aku kurang kedengeran. Mungkin posisi mic-nya bisa dideketin lagi ya, minta tolong. Aku mau tanya boleh nggak nih, Kak? Oh ya, boleh, Dito. Kan kalau di shading atau arsir itu kan umumnya kan biasanya kita kayak ngeblok gitu kan ya, Kak. Nah, Iya, kemarin betul. aku lihat di Pinterest itu ada kayak sketsa gitu, tapi arsirannya itu kayak berupa garis gitu loh, Kak. Nah, Oke. terus hatching ya. Nah, Nah, arsiran kayak gitu boleh dijelasin sedikit nggak, Kak, kayak tekniknya kayak gimana? Oke, kalau teknik hatching sendiri itu caranya ialah kita membuat bentuk arsir dengan garis.
Nah, garis ini kalian bisa pakai pensil atau pena, tapi kebanyakan biasanya pena. Hatching sendiri itu banyak, ada cross hatching, ada line, ada juga yang kalian pernah lihat gambar scribble, itu juga termasuk hatching, tapi dia lebih random, itu juga bisa kalian aplikasiin. Nah, gimana sih cara mengarsir kalau arsirannya itu dalam bentuknya garis, bukan dari gelap terang? Itu tipsnya, itu untuk bagian yang gelap, Dito bisa buat garisnya lebih banyak. Gitu. Jadi di situ kalau untuk mainnya itu main-main kerapatan antar garis. Kalau seumpamanya kita ngarsir, itu kan kita mainnya gelap ke terang ya. Jadi makanya kita butuh banyak variasi pensil. Main gelap terang itu simpelnya. Tapi kalau untuk hatching sendiri itu mainnya dari kerapatan garisnya. Jadi untuk bagian yang paling gelap itu dikasih kerapatan garis yang lebih banyak. Kayaknya di sini aku ada contoh gambar hatching. Kalau untuk contoh gambar hatching sendiri, kayaknya aku ada deh. Oke. Kayaknya tadi ada deh contoh gambar di hidung, tapi itu belum full. Jadi kalau gambar hatching, biasanya kalau yang paling banyak itu cross hatching ya, jadi kayak garisnya itu bentuknya kayak kotak-kotak gitu kan. Jadi di bagian ini, hidung, mungkin aku langsung contohin aja ya, biar lebih enak. Gambar tuh nggak enak kalau nggak praktek kayaknya. Bentar. Seumpama di sini aku ada gambar bulat. Ini aku pakai pensil 8B biar kelihatan sama teman-teman semua. Ini kalian bisa ngarsir. Kalau aku biasanya modelnya gini, tetap aku kasih dulu batas cahaya dari sini. Aku kasih batas dulu, habis itu di sini bisa dibuat garis-garis. Ini aku pakai cross ya. Habis itu selanjutnya kita sambung garisnya, tapi kita buat kerapatan yang lebih renggang. Habis itu kita tambahin lagi di atas sampai menuju ke arah highlightnya. Ini aku pakai yang cross tapi random. Jadi macamnya ada banyak. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Jadi untuk menunjukkannya aku pakainya yang random supaya cepat aja. Jadi bagian yang paling gelap itu jarak kerapatan antar garisnya lebih rapat. Semakin bagian keterang maka kerapatannya akan semakin berkurang. Itu kalau untuk teknik hatching sendiri. Kalau untuk tekniknya pertama ada yang line, itu yang biasa kalau kita samanya kayak gambar Gucci di SD. Nah, itu biasanya kita line nih, caranya diarsir kiri kanan gini. Kalau seumpamanya cross, itu kayak agak silang-silang gitu dia. Tapi ada juga Scrabble. Nih, ini juga ada yang kayak gini. Jadi macam-macam tekniknya. Kalau ada juga yang realis yang dia lebih pengen gambar yang teksturnya lebih kelihatan apa ya? Random, jadi kayak bisa juga kalau mau nyoba pakai garis-garis. Ada juga yang kan kayak kotak-kotak rapi, tapi kalau aku orangnya emang agak susah kalau gambar yang agak simetris, jadi aku biasanya kalau pakai gambar yang hatching pakainya yang random. Oke. Udah jelas gitu atau masih ada yang
buat teman-teman yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing tentang kesulitannya dalam menggambar portrait atau membuat sketsa, boleh banget ya disampaikan. Bisa juga disampaikan lewat kolom chat kalau seumpamanya ada pertanyaan seputar menggambar portrait. Karena untuk minggu berikutnya aku pengen kita mulai ada exercise ya. Jadi kalian mulai ada bahan yang kalian buat sebelum kelas. Jadi mungkin minggu ke depan kita bakal belajar nge-shading wajah. Jadi karena tadi kita nge-shading part-part, besok kita bakal belajar wajah keseluruhan ditambah sama rambut, karena rambut itu kan detailnya agak susah ya. Jadi bakal aku buat untuk pertemuan minggu depan, kita bakal belajar nge-shading rambut dan juga wajah keseluruhan. Jadi untuk minggu keempat nanti teman-teman udah punya bekal mulai dari sketch, mulai dari shading, mulai dari gambar detail setiap bagian muka. Nanti minggu keempat kita tinggal finishing, lalu teman-teman juga bakal sharing. Jadi di minggu keempat nanti teman-teman ada sketsa yang dikumpulkan. Jadi nanti kan kalian bakal ada tugas akhir dari panitia untuk mengumpulkan karya berbentuk portret. Jadi nanti di minggu keempat kalian udah ada gambar portretnya, kita bedah bareng-bareng. Nanti untuk pameran kalian bisa pakai gambar itu untuk referensi atau bisa pakai gambar itu untuk disempurnain lagi. Jadi nanti untuk hasilnya bisa dikumpulin di grup. Jadi kalau sebelum kelas nanti kita bisa langsung bahas bareng-bareng dari gambar yang udah dikumpulin di minggu terakhir. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman? Buat Bisa teman-teman, di chat. kalau ada pertanyaan boleh disampaikan juga ya via chat atau melalui mikrofon. Bisa juga di grup, kalian kirim foto yang tadi udah buat. Pengen banget lihat kalau boleh, biar bisa memberikan tips-tips dan masukan kalian kesulitannya di mana sih. Gitu. Oke, apabila mungkin teman-teman nggak ada pertanyaan lagi ya, misal nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh banget disampaikan di WAG. Kebetulan juga KK juga ada di grupnya. Semoga penjelasan dari KK tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan juga membantu teman-teman dalam praktik portrait sketch ke depannya. Oke, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk isi form presensi yang linknya udah dibagikan di kolom chat ya. Dan nanti presensinya juga bakal ditutup suatu waktu. Oke, sebelum kita beranjak ke sesi penutup nih, kita mau foto-foto dulu guys buat dokumentasi kelas user hari ini. Buat teman-teman yang tidak berhalangan buat on cam, bisa menyalakan kameranya ya, supaya nanti juga bisa mejeng di IG story-nya user UGM gitu. Teman-teman dipersilakan buat on cam ya, karena sebentar lagi kita bakal ada sesi dokumentasi. Oke, nggak apa-apa, Mas, kalau nggak bisa on cam. Buat Facu, boleh dibantu untuk dokumentasi. Oke, aku bantu ya dokumentasi. Ini cuma ada satu slide. Oke, boleh kayak aku hitung. 1, 2, 3. Ayo lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, makasih semua.
Oke, sesi dokumentasinya udah selesai dan nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman kalau nanti siang kita bakal ada sesi kedua kelas user dengan topik ilustrasi bersama Kak Ros dari jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi jangan lupa gabung ya. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan atau mau mempelajari materi kelas user hari ini dan sebelumnya, bisa tonton rekamannya di channel YouTube-nya user, karena nanti rekaman dari kelas user bakal diupload secara rutin di channelnya user gitu. Oke, aku mau mengucapkan terima kasih buat Kak Eka yang kelas user hari ini. Kemudian aku juga mau hadir di kelas user portrait sketch hari ini juga. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus praktis, karena practice makes perfect ya guys. Jadi terus bikin karya karena nanti kita juga ada pameran ke depannya gitu. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Aku Dito selaku MC dan moderator di kelas user kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang secara sengaja maupun tidak. Untuk kelas user portrait sketch pada kali ini aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.